Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi tentang seminar internasional yang diadakan pada tanggal 21 hingga 22 Oktober 2020 kemarin di Palu, yang dimana diadakan oleh Universitas Tadulako. Yang pertama kita akan membahas tentang pembukaan ICTech, konferensi internasional yang ke-6 tentang sains dalam teknologi informasi atau yang disingkat dengan ICTech tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 22 Oktober di Palu, Indonesia, dengan mengangkat tema tentang Embracing Industry Toward Innovation in Disaster Management. Konferensi ini diselenggarakan oleh Universitas Tadulako dan teknis disponsori bersama oleh IEEE Indonesia Section dan bekerja sama dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Universitas Teknologi Malaysia Big Data Center, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Mula Warman, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Putra Malaysia, Universiti Malaysia Sabah, Universitas Budi Luhur, Politeknik Negeri Samarinda, Politeknik Negeri Padang, Universitas Negeri Malang, Telkom University, University Technical Malaysia Melaka, Universitas Singapura Bangsa, ITSA University Columbia, dan EXI dan Kominfo. Kemudian kita masuk pada sesi yang pertama, pembicaraan utama yang pada sesi 1, di mana ada nama peneliti Yasushi Kanazawa dari Associate Professor of Computer Science and Engineering Toyohashi University of Technology AC Jepang, dengan judul penelitian rekonstruksi 3D dan metode pengenalan pola untuk aktivitas pencarian orang hilang dan barang hilang akibat tsunami, dengan nama moderator Aji Prasetya Wibawa. Kemudian latar belakang dibuatnya penelitian ini karena terjadinya bencana alam tsunami yang terjadi pada tahun 2011 pada bulan Maret di Jepang. Bencana tersebut merupakan bencana tsunami yang dahsyat, di mana banyak memakan korban jiwa, yang kemudian letak permasalahannya hingga dilakukan penelitian ini adalah masalah untuk mencari orang hilang. Kegiatan pencarian yang masih dilakukan hampir setiap bulan oleh para relawan, kemudian sulitnya untuk mencari para korban hilang yang berada di bawah tanah, kemudian pencarian orang hilang juga menggunakan radar penembus tanah yang lumayan efektif, namun membutuhkan banyak tenaga dan membutuhkan banyak waktu. Kemudian, Yasushi Kanazawa berkolaborasi bersama relawan dan peneliti lainnya yaitu Profesor Sonada, Profesor Kimoto, Profesor Watanabe, dan Kanazawa yang berasal dari Universitas Teknologi Toyohashi, yang dimana selanjutnya peneliti tersebut melakukan pencarian aktivitas di pantai Yuriagi, Jepang, dengan melakukan gerakan radar penembus tanah kemanapun di semua area. Radar ini dilakukan dengan cara zigzag, kemudian jika terjadi reaksi, maka segera mencatat posisi serta kedalamannya. Selanjutnya, gali dengan menggunakan tangan.
kemudian melakukan pencarian dengan menggunakan drone dan dapat menganalisis gambar yang ditangkap atau yang diambil oleh drone, yang mana nantinya berfungsi untuk mencari dengan GPR atau melihat tempat mana yang dapat dicari atau tidak, mengetahui hambatan pada jalur pengukuran ada atau tidak, dan melihat seberapa efisien metode tersebut. Kemudian, pengukuran 3D untuk pergerakan otonom GPR, untuk visual dan bentuk, periksa permukaan, lalu secara berkala memeriksa bahan-bahan yang terdampar di darat, lalu menemukan perubahan bentuk permukaan yang terjadi. Kemudian, rekonstruksi 3D dari video drone di mana pantai hampir planar, gunakan hubungan homografi dari permukaan planar, bisa mendapatkan rekonstruksi 3D yang akurat untuk pesawat dalam adegan informasi paralaks. Untuk bagian non-planar, poin yang tidak pada pesawat tidak sejajar saat menggunakan homografi. Ketidaksejajaran terkait dengan ketinggian dari pesawat bisa mendapatkan informasi 3D dari ketidaksejajaran tersebut. Selanjutnya, pemeriksa material yang terdampar di darat, di mana setelah angin topan atau hari berangin, banyak material yang hanyut ke darat, dan kemungkinan ada petunjuk untuk menemukan orang dan barang yang hilang. Pemeriksaan ini dilakukan secara berkala oleh peneliti dan otomatis diperlukan karena pantai Yuriage yang sangat luas. Lanjut, para peneliti menggunakan metode radar penembus tanah atau yang biasanya disebut dengan GPR, di mana dengan memancarkan gelombang radio, gelombang yang dipantulkan sebagai reaksi, kemudian dengan perbedaan konstanta di elektrik, kita dapat menentukan objek yang berada di bawah tanah. Selanjutnya adalah analisis citra GPR, di mana GPR dapat merekam posisi dan kekuatan pantulan, dapat memvisualisasikan data sebagai gambar, terlalu sulit untuk membaca informasi dari gambar, dan pengenalan atau deteksi otomatis dilakukan. Selanjutnya adalah visualisasi citra GPR yang efektif, yaitu GPR dapat mengukur data refleksi hanya pada jalur survei, kemudian membutuhkan lebih banyak baris survei data yang lebih padat, namun terlalu sulit untuk membaca informasi dari gambar. Kemudian yang kita butuhkan adalah interpolasi antara dua baris survei dan visualisasi 3D menggunakan semua gambar garis survei dan interpolasi pada penelitian. Pada penelitian ini, interpolasi dilakukan berdasarkan GAN atau jaringan adversarial generative dengan memasukkan dua gambar pada garis yang berbeda, hingga menghasilkan gambar interpolasi. Selanjutnya, peneliti Kimoto dan Sonoda melakukan pelabelan otomatis oleh VAH, yang mana refleksi GPR bergantung pada bahan dan ukuran. Untuk pengenalan yang akurat membutuhkan data kebenaran dasar yang sangat besar. Peneliti tidak dapat menemukan banyak kebenaran dasar karena berada di bawah tanah. Kemudian kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Yasushi Kanazawa ini beserta para peneliti yang lainnya adalah penelitian dimulai dengan melakukan pengenalan aktivitas pencarian di mana pencarian dilakukan di pantai Yuriage, Jepang, kemudian menggunakan metode analisis gambar drone di mana rekonstruksi 3D dari video drone dan mendeteksi serta pengenalan objek di permukaan. Kemudian menggunakan metode yang kedua di mana analisis gambar dengan GPR, di mana interpolasi gambar GPR, visualisasi 3D dari gambar GPR, dan deteksi serta pengenalan objek dalam gambar GPR. Kemudian dilanjutkan dengan pembicara utama pada sesi 2, di mana pada sesi 2 ini merupakan kegiatan seminar yang dilakukan pada saat hari kedua, di mana nama peneliti ada Lala Septemriza,
dari Departemen of Computer Science Education Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Indonesia, dengan judul penelitian Data Science in R Software and Implementation, ilmu data di R, perangkat lunak dan implementasi, dengan nama moderator Yasti Pusadani. Selanjutnya, latar belakang diambilnya atau dilakukannya penelitian ini adalah di mana sekarang ini banjir data tidak lagi bisa dibendung sehingga menggenangi setiap sudut aktivitas kita sehari-hari. Misalnya, kita menghasilkan data di ponsel, media sosial, sensor, aplikasi, dan lain-lain. Seperti kepala dan ekor pada koin, fenomena ini menawarkan dua sisi yang berlawanan. Ini membawa masalah yang muncul karena alat dan algoritma yang tersedia mengalami kesulitan untuk menangani data tersebut secara efisien. Kondisi ini menawarkan keuntungan besar jika kita mampu yang lebih baik memprediksi tindakan di masa depan dan lain-lain. Kemudian, terdapat proses dalam ilmu data yaitu tujuan pengumpulan data, di mana mendapatkan data yang relevan untuk analisis masalah. Data processing mengeksplorasi data untuk melakukan koreksi kesalahan atau pembersihan dan pengorganisasian. Kemudian model komputasi dan data deskriptif, prediktif, dan lain-lain. Pelaporan atau diseminasi atau publikasi. Selanjutnya adalah tujuan akhir dalam analisis data pada penelitian ini, yaitu analisis keputusan, di mana mendukung pengambilan keputusan dengan analisis visual yang mencerminkan penalaran. Analisis deskriptif memberikan wawasan dari data historis dengan pelaporan, kartu skor, pengelompokan, dan lain-lain. Analisis prediktif menggunakan pemodelan prediktif, menggunakan statistik dan teknik pembelajaran mesin. Analisis perspektif merekomendasikan keputusan menggunakan simulasi optimasi dan lain-lain. Kemudian, peneliti menggunakan R pada penelitian ini karena memiliki dua repositori lebih 16.000 paket R, di mana jaringan arsip R komprehensif dan proyek biokonduktor. Kemudian latar belakang lainnya penelitian ini dibuat. Dalam ilmu data ada banyak algoritma untuk menangani praproses data, analisis data, dan lain-lain. Misalkan, pada buku yang membutuhkan perpustakaan buku, maka algoritma membutuhkan perpustakaan perangkat lunak, sehingga para ilmuwan dan insinyur dapat menggunakan dengan mudah, karena tidak semua ilmuwan dan insinyur memiliki kemampuan untuk membuat sebuah program. Perpustakaan perangkat lunak sendiri dibutuhkan karena beberapa alasan, yaitu kesulitan implementasi, audiens yang lebih luas, dan penelitian yang dapat direproduksi, dan kurangnya representasi portabel dan lisensi sumber terbuka. Kemudian ada 4 paket R. Yang pertama ada AFRBIS, di mana paket R yang mengimplementasikan lebih dari 10 metode pembelajaran untuk membangun fuzzy role-based system dari data. Yang kedua ada ROCSTATE, paket R yang mengintegrasikan implementasi berbagai algoritma berdasarkan teori himpunan kasar dan teori himpunan kasar fuzzy dalam satu pustaka perangkat lunak. Kemudian yang ketiga ada GradDescent, implementasi berbagai algoritma pembelajaran lebih dari 10 berdasarkan penurunan gradien untuk menangani tugas-tugas regresi. Kemudian yang keempat ada Meta-heuristic OPT, digunakan untuk optimasi, yaitu metode untuk mendapatkan nilai fungsi objektif yang optimal atau mendekati optimal berdasarkan meta-heuristik berbasis populasi. Kemudian kesimpulan dari penelitian model yang diusulkan telah memodifikasi algoritma KMP pada paket PBDMPI di R yang mencakup konsep pemotongan string agar tidak terjadi kesalahan. Model tersebut juga memperkenalkan
variabel penambah sebagai penambah nilai indeks pada komputasi paralel. Penelitian juga telah melakukan 117 percobaan yang dibagi menjadi skenario mandiri, yaitu 9 simulasi, dan skenario komputasi paralel, yaitu waktu rata-rata pada 2, 4, dan 8 inti, yang membutuhkan waktu 184, 528, dan 809 kali lebih cepat dari metode mandiri. Kemudian selanjutnya penelitian deteksi penyakit Down syndrome menggunakan convolutional neural jaringan dengan pembawa materi yaitu Ravi Surya. Kemudian latar belakangnya, singkong merupakan tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia dengan berbagai manfaat. Salah satu manfaat singkong adalah sebagai pengganti nasi. Selain itu, ubi kayu merupakan bahan pangan pokok di beberapa daerah di Indonesia. Provinsi Lampung merupakan penghasil ubi kayu terbesar di Indonesia. Pada tahun 2016, 5 tahun terakhir, laju pertumbuhan luas panen ubi kayu di Indonesia semakin menurun, yaitu 5,37% dalam 1 tahun. Kemudian, citra daun singkong yang digunakan merupakan data sekunder yang telah melalui proses cropping untuk mendapatkan citra terfokus pada daun. Pemotongan data dilakukan untuk mendapatkan objek daun singkong yang lebih banyak daripada gambar latar. Gambar yang telah melalui proses cropping memiliki dimensi yang berbeda-beda, karena proses pengolahan data citra harus memiliki dimensi yang sama. Maka perlu dilakukan perubahan ukuran atau perubahan dimensi citra agar sama, sehingga memudahkan proses pelatihan dimensi gambar akan diubah menjadi 224 kali 224. Satu implementasi metode Convolutional Neural Network atau CNN untuk klasifikasi penyakit pada daun singkong di Indonesia dilakukan dengan menggunakan paket TensorFlow pada Google Colabs, menggunakan gabungan arsitektur CNN dan MobileNet V2 dengan ukuran input 224 kali 224. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah ReLU. Fungsi classifier yang digunakan adalah softmax. Fungsi loss yang digunakan adalah categorical cross entropy. Kemudian dan ukuran kecepatan pembelajaran 0,0001. Kemudian dua tingkat akurasi yang diperoleh dari model yang dibangun adalah 0,8538 untuk proses pelatihan dan 0,7496 untuk proses validasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan deep learning dengan metode convolutional neural network mampu mengklasifikasikan citra penyakit pada daun singkong dengan baik. 3 hasil klasifikasi pada data pengujian sebanyak 10 gambar penyakit pada daun singkong untuk menguji model yang dibentuk menunjukkan bahwa 8 dari 10 citra dapat diklasifikasikan dengan benar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.